Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Semuanya adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sangat mantap dan luar biasa ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita untuk tahun 2022, tema dari BMC adalah Anointed, yang diurapi oleh Tuhan. Ayat emasnya adalah Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya suka sekali dengan ayat yang bagaimana Tuhan taruh kepada gembala senior kita, Bapak Pendeta Lukas Kusuma. Dan ini menjadi doa dan menjadi iman buat setiap kami. Nah Alkitab berkata, terjadilah seperti yang engkau imani, terjadilah seperti engkau yang percayai. Saya percaya kalau kita beriman dan percaya akan ayat ini, maka tahun 2022 sebelum tahun ini berakhir, kita pasti mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena tangan kanan Tuhan dan karena kita adalah orang-orang yang telah diurapi oleh kuasa daripada Roh Kudus. Nah Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang diurapi. Kita semua adalah imam-imamnya Allah, kita semua adalah raja-raja yang mana telah Allah lantik. Seperti ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Tahun ini, apapun yang menjadi masalah dan persoalan dalam hidup kita, baik itu persoalan keuangan, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam kesehatan, persoalan dalam keluarga dan rumah tangga. Kalau hati kita dihadapkan kepada Tuhan dan kita terus hidup benar di hadapan Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, kemenangan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Bersama saya ucapkan pasti, 2, 3, pasti. Nah ayat emas di bulan Juli ini diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-30. Tema daripada bulan Juli ini, subtemanya adalah Spirit Pleasing. Bagaimana kita ini tidak sampai mendukakan Roh Kudus, bagaimana hidup kita menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan daripada Roh Kudus. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia, demikian bunyi firman Tuhan, dan jangan sampai cara hidupmu, saya ulangi, dan jangan sampai cara hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati. Karena roh itu merupakan bukti bahwa kamu adalah milik Allah dan Roh Kudus juga menjamin keselamatanmu pada hari terakhir. Seorang kawan cerita begini, waktu dia masuk ke ICU, ditanya oleh petugas di ICU, kalau kamu ini sakitnya sekarang, kalau dari angka 0 sampai 10, kira-kira sakitnya di angka berapa? Nah kawan ini berkata, aku sakitnya di angka 7. Oke, sebentar kita akan segera tangani ya. Nah kemudian sampai 5 jam dia terbaring belum ditangani ya kan. Kemudian dia panggil lagi petugasnya, gimana nih aku sudah 5 jam kok belum ditangani, katanya sebentar ya kan. Oh ya, tadi sakitnya kamu ya kan dari angka 0 sampai 10 sakit berapa? Dia bilang kalau angka 7 aja 5 jam ya kan. Kemudian dia naikkan lagi ya kan. Sekarang sakitnya sudah di angka 9 katanya. Oh ya sebentar ya, kita akan segera tangani. 3 jam kemudian juga belum ditangani. Ya kan?
Nah kemudian setelah keluar dari ICU temennya ngajarin, salah bro. Lain kali kalau masuk ICU ditanya sakitnya angka 0 sampai 10, jangan bilang 9, jangan bilang 7. Jadi harus bilang berapa? Bilang 12. Nah Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, dia bukan hanya sekedar bersedih hati, dia bersedih hatinya banget. Seperti anak muda itu kan tanya gini, kamu mau tahu atau tahu banget? Ya kan? Kalau kita bilangnya gini, ya aku mau tahu, ya udah nanti kapan-kapan aja ya kan. Tapi kalau mau tahu banget segera ya. Nah Roh Kudus amat sangat bersedih, dalam terjemahan baru di Indonesia dikatakan sangat berduka ketika cara hidup kita, bersama saya ucapkan cara hidup, 2, 3, cara hidup kita. Cara hidup yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau kita masih ingat bagaimana ayah dan ibu kita atau para pendidik kita, para senior kita mengajar kita waktu kita masih kecil. Ketika kita tidak mengikuti apa yang diajarkan, mereka berduka. Mereka sedih karena mereka jauh lebih pengalaman dari anak-anak yang diajar. Roh Kudus, demikian juga roh yang menolong kita. Bapak Ibu sekalian, dia tahu apa yang baik dan terbaik untuk hidup kita hari ini maupun untuk hidup kita di hari-hari yang akan datang. Tetapi ketika kita tidak menghormati, ketika kita tidak hidup menurut cara yang diinginkan oleh Roh Kudus yang ditulis di dalam Alkitab, maka dia bersedih hati, dia sangat berduka. Nah hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Dikatakan begini, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saya beri judul renungan saya pada hari ini adalah menghormati Tuhan. Bersama saya ucapkan menghormati Tuhan. 2, 3, menghormati Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati orang-orang yang menghormati dia. Sekali lagi, Alkitab berkata, kalau kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati orang-orang yang menghormati dia. Tetapi Alkitab juga berkata, kalau kita tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan juga akan memandang rendah. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan melihat kita sebagai sesuatu yang sangat mendukakan hatinya. Nah Bapak Ibu sekalian, waktu beberapa hari yang lalu kita yang di sini pengagum Bapak Presiden Jokowi, ya. Tidak semua pengagum ya, tapi saya adalah salah satu pengagumnya ya. Meskipun saya belum pernah ketemu dia, hanya dengar cerita dan videonya. Nah, maka ketika beberapa teman kirim tentang video bagaimana beliau lawatan ke Eropa, kemudian ke Ukraina, ke Rusia, ke Arab Saudi, ya. Itu Bapak Ibu sekalian, saya itu terharu. Ya, terharu dan sempat meneteskan air mata. Bangga gitu, ya kan? Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia dihormati di mana-mana. Bahkan ada satu momen bagaimana presiden kita Amerika Serikat, Mr. Joe Biden, ya, dia cari Bapak Jokowi dan kemudian kayak memeluk. Kemudian bagaimana Perdana Menteri Inggris ya meninju dengan penuh kerinduan kepada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi dihormati di mana-mana dan itu bukan saya yang dihormati tapi saya ikut bangga. Amin. Nah, saya percaya setiap kita
kita senang Bapak Ibu sekalian ketika kita dihormati. Benar atau benar? Ya, senang loh hidup dihormati. Amin. Kita pergi ke supermarket, kita dihormati. Kita pergi ke tempat kerja, kita dihormati. Ketika kita ada di airport, kita dihormati. Di mana-mana dihormati. Bukan kita gila hormat. Orang yang gila hormat Alkitab bilang itu sombong. Itu congkak. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi Tuhan mau agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Maka itu Tuhan mau kita itu menghormati Tuhan. Sebab ketika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan menghormati kita. Bayangkan ya, kalau ada di antara kita punya seorang idola ya, entah itu artis, entah itu pendeta, entah itu orang kaya, orang terkenal, orang terpandang, dan kemudian orang itu menghormati kita, ya kan? Orang yang kita kagumi itu menghormati kita. Wow, itu senengnya luar biasa. Benar atau benar? Ya kan? Apalagi Alkitab bilang Tuhan, Dia adalah raja di atas segala raja, presiden di atas segala presiden, tuan di atas segala tuan. Namanya Yesus Kristus. Kalau Dia menghormati kita, itu wow banget. Ya, maka itu bagaimana Tuhan mau agar supaya kita ini menghormati Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang dihormati oleh Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu kali Bapak Ibu sekalian kalau kita punya cara pandang yang salah tentang Tuhan, ya saya kadang-kadang kalau doa masih ada salah-salahnya, ya kan. Kalau mau bepergian saya bilang gini, Tuhan jagai rumah saya, Tuhan jagai mobil yang saya pakai. Terus saya sadar, oh Tuhan, sorry Tuhan, maaf Tuhan. Tuhan, aku minta malaikatmu yang jagai rumahku, malaikatmu yang menyertai perjalananku. Bukankah Alkitab berkata, malaikat itu ditugaskan untuk melayani kita, amin. Alkitab berkata satu kali kelak kita akan menghakimi malaikat. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita yang bilang begini, aku bukan malaikat. Ya, kita ini statusnya lebih tinggi daripada malaikat. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk menyelamatkan malaikat, tapi Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita yang ada di tempat ini. Setuju katakan? Nah, kalau kita punya cara pandang yang benar tentang Tuhan, sekali lagi, cara pandang yang benar tentang Tuhan itu akan mempengaruhi tindakan kita, bagaimana rasa hormat kita kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang yang menganggap Tuhan itu kacungnya. Ada berapa banyak orang menganggap Tuhan itu hambanya. Sehingga apa? Dia berani berkata enggak Tuhan-Tuhanan. Mereka berani untuk tidak menghormati Tuhan. Karena mereka tidak bisa memandang Tuhan sebagai Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang maha hadir, Tuhan Allah yang maha tahu. Maka itu cara pandang kita tentang Tuhan itu penting sekali dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita menghormati Tuhan. Nah kemudian pertanyaannya, Pak, bagaimana cara menghormati Tuhan? Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan berkata, hormatilah. Ya, di sini di dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata kabat, hari Sabat sebagai hari Tuhan. Jangan mengurus kepentinganmu sendiri pada hari itu, rayakanlah hari itu sebagai hari bahagia. Hormatilah hari Tuhan dengan tidak bepergian, jangan juga bekerja atau bicara yang sia-sia. Ayat 14. Maka kamu akan gembira karena mengabdi kepadaku. Aku akan membuat kamu terhormat di seluruh
dunia. Wah, ini keren banget saudara. Dikatakan aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Ayat ini tidak berkata aku akan membuat kamu terkenal. Aku akan membuat kamu ternama. Tidak. Alkitab bilang bahwa aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Sebab ada orang-orang yang ternama tapi tidak terhormat, ya. Ada orang-orang yang terkenal tapi tidak terhormat, ya. Nah, di sini katakan kamu akan hidup senang, ya. Kamu akan hidup senang dengan hasil tanah pusaka Yakub nenek moyangmu. Aku Tuhan telah berbicara. Jadi, bagaimana cara menghormati Tuhan? Alkitab mau ajarkan kepada kita hari ini, yaitu menghormati Tuhan dengan rajin beribadah kepada Tuhan. Bersama saya ucapkan rajin beribadah. 2, 3, rajin beribadah. Lebih keras lagi 2, 3, rajin beribadah. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, seperti dibiasakan disengaja, ya disengaja oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang kita anggap penting, sekali lagi, segala sesuatu yang kita anggap penting, pasti kita akan punya waktu untuk segala sesuatu yang kita anggap penting. Ya, beberapa waktu yang lalu kan musim liburan Hari Raya Idul Fitri. Ya, jadi banyak orang kemudian jalan-jalan, salah satunya ke Amerika Serikat. Ya, salah satu keluarga mereka pergi semua dengan gembira pergi ke Amerika Serikat, tapi ada satu keluarga di mana papa mamanya gak ikut, ya kan? Kemudian anak ini ceritakan kenapa papa mamanya gak ikut. Ini keluarga kaya, ya kan? Mereka pergi rame-rame tapi papa mamanya gak ikut. Kenapa? Karena papa mamanya lagi mengikuti film seri yang ada di Indonesia, ya kan? Kalau dia ikut jalan-jalan ke Amerika, dia akan kelewatan film seri itu. Buat bapak ibu yang tidak ikut itu, karena film seri itu penting. Di dalam hidup ini banyak hal yang penting bapak ibu sekalian, benar nggak? Ya kan? Tapi ada yang paling penting. Kalau kita anggap bekerja itu penting, nggak peduli kita dinyatakan positif COVID-19, hasil tesnya kita sembunyikan, kita pergi kerja. Karena apa? Karena kerja dianggap penting. Kalau ibadah tidak dianggap penting, ya kan? Ya, kalau ibadah tidak dianggap penting, ya meriang sedikit, Tuhan kan tahu. Ya kan? Di luar hujan deras, Tuhan kan tahu. Terus apa? Tidak ibadah. Amin. Nah, Alkitab berkata, kalau kita rajin beribadah, banyak orang, ada hamba Tuhan bilang gini, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah, saya mau sampaikan di tempat ini bahwa banyak ibadah, banyak berkat. Amin. Sedikit ibadah, sedikit berkat. Tidak ibadah, tidak mendapat berkat. Nah, ibadah itu apa? Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita lakukan ini adalah ibadah. Menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi menghormati Tuhan tadi ditulis dengan kata kabat, artinya lakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan bukan sebagai suatu pengetahuan, tapi mendengarkan firman Tuhan dan kemudian untuk
hormati, untuk dihidupi, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Ketika kita beribadah cuman sebagai formalitas, kemudian kita pulang ke rumah dan kita hidup dengan cara hidup yang lama, seperti yang ditulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-30, itu adalah cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak menghormati Roh Kudus, yang mendukakan Roh Kudus. Kalau kita membuat Roh Kudus sedih, maka Mazmur 20 ayat yang ke-7 itu susah untuk digenapi. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak bisa bekerja secara maksimal agar hidup kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Jadi yang pertama tadi kita harus menghormati Tuhan supaya kita dihormati Tuhan. Yang kedua cara menghormati Tuhan yaitu kita harus rajin beribadah. Seperti sengaja untuk tidak beribadah, kita harus sengaja ambil keputusan untuk rajin beribadah. Amin. Dan itu kalau kita memutuskan hal itu, yang untung, maaf Bapak Ibu sekalian, bukan pendetanya. Pertama-tama yang untung adalah ketika kita yang beribadah. Petani yang berjerih lelah, dialah yang pertama-tama akan menuai hasilnya. Setiap kita mungkin tahu ya, di Amerika ada ayam goreng terkenal Chick-fil-A. Ya, Chick-fil-A ya. Chick-fil-A itu pendirinya yang jelas bukan saya ya. Saya lihat dulu catatan saya, namanya adalah Samuel Threadcatty. Beliau meninggal di usia 93 tahun dan memulai restoran ini tahun 1946. Samuel adalah seorang yang cinta akan Tuhan dan dia mengajar sekolah minggu selama 50 tahun. Bukan 50 hari, bukan 50 minggu, bukan 50 bulan, tapi 50 tahun ya di Georgia, Atlanta. Samuel ini seorang yang cinta akan Tuhan. Dan dia tahu bahwa segala berkat itu datangnya dari Tuhan. Alkitab bilang begini, jerih payahmu tidak akan menambahnya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dalam kitab Ulangan berkata begini, kalau kamu memperoleh semuanya ini jangan bilang karena kekuatanku, karena kehebatanku, semuanya itu datang. Ya, ada orang yang bilang, Pak, ini semua hasil aku banting tulang dan peras keringat. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan tidak memberi kita tulang, nggak ada yang bisa dibanting. Amin. Kalau Tuhan tidak memberi kita keringat, keringat siapa yang mau diperas? Amin. Tulang itu dari Tuhan, keringat itu dari Tuhan. Maka itu harus nomor satukan Tuhan. Tuhan jangan dijadikan nomor sepatu. Nomor sepatu saya 42. Tapi bukan maksudnya minta sepatu kepada Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jadi kalau Tuhan nomor sepatu artinya Tuhan nomor 42. No, Tuhan harus nomor satu di dalam hidup kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bukan satu kebetulan kita hadir dan mendengarkan khotbah ini. Tuhan mau setiap kita rajin dan melihat ibadah itu sebagai sesuatu yang penting. Lakukan dengan tulus hati dan sungguh-sungguh. Tangkap firman Tuhan dan kemudian persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya adalah bekas penjina. Waktu saya berzina, waktu saya selingkuh, jabatan saya adalah pendeta dan gembala sidang. Ya, yang terhormat Ibu Pendeta Inggawati tahu masa lalu saya yang kelam. Ya, saya 20 tahun yang lalu ya sering pelayanan di tempat beliau, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi beliau tahu sejarah hidup saya. Saya adalah gembala sidang. Saya pendeta yang jatuh dalam dosa perzinahan. Memalukan Bapak Ibu sekalian, sangat memalukan. Dan kemudian saya mundur dari pelayanan dan saya sikat cita, kemudian Tuhan pulihkan, saya kembali kepada istri dan anak-anak, saya bertobat Bapak Ibu sekalian.
Nama saya jelek di mana-mana, tubuh saya sakit, kemudian saya minus, keuangan bangkrut, minus saudara ya. Nah, bagaimana saya memulai kehidupan? Saya tahu akan firman ini. Barang siapa menghormati Tuhan akan dihormati. Cara menghormati Tuhan gimana? Rajin ibadah. Ya kan? Saya itu kalau hari Minggu bisa ibadah paling sedikit 3 kali. Hari Minggu paling sedikit 3 kali menghadiri ibadah. Bukan sebagai pendeta tapi sebagai bekas pendeta. Bukan sebagai gembala sidang tapi sebagai bekas gembala sidang. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak perasaan sebagai bekas gembala sidang, bekas sebagai pendeta, bekas pendeta itu amat sangat tidak enak, amat sangat tidak terhormat, amat sangat memalukan. Ya, jadi saya datang ke gereja teman saya. Ya, dia tahu latar belakang saya. Saya datang sebelum kebaktian mulai, saya sudah datang. Saya pakai jas. Sekali lagi bukan untuk khotbah, tapi sebagai jemaat. Ya kan? Kemudian pulang, kemudian ikut lagi kebaktian. Itu dilakukan beberapa lamanya. Tidak dikasih pelayanan, tidak minta pelayanan, dipandang sebelah mata. Tetapi ketika saya datang ibadah, saya mengamenkan setiap firman Tuhan. Saya memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, tanpa pamrih. Saya bilang, Tuhan, kalau hari ini aku bisa kembali dengan istriku dan anak-anakku, itu semua karena anugerah-Mu. Saya datang ikut ibadah, dengarkan firman Tuhan. Praktekkan, dengarkan, praktekkan. Aku harus mempersembahkan tubuhku yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kemudian setelah sekitar 3 tahun kemudian, Tuhan mulai pulihkan nama baik saya. Tuhan mulai pulihkan kesehatan saya, tidak sekaligus. Kemudian Tuhan pulihkan ekonomi, Tuhan pulihkan pelayanan dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita saya diangkat oleh Tuhan, dipromosi oleh Tuhan, ngalami breakthrough dalam keluarga, ngalami breakthrough dalam keuangan, ngalami breakthrough di dalam pelayanan. Tapi saya bukan mau cerita soal itu, tapi saya mau cerita tentang pentingnya ibadah dan mempersembahkan hidup yang kudus. Anak saya waktu masih kecil suka beli ciki, ya, suka sekali. Kalau uang saku kemudian ditabung beli ciki banyak banget, ya kan? Kemudian setelah itu dimakan cikinya sakit tenggorokannya, merah, batuk-batuk. Itu berulang. Akhirnya kami ngobrol hati ke hati, ya kan? Kalau sakit enak enggak? Mereka bilang enggak enak. Kamu tahu kan kalau kamu makan ciki pasti kamu batuk dan sakit. Jadi gimana? Ya sesungguhnya kamu ini seneng cikinya atau seneng apa? Kemudian anak-anak saya jujur, dia bilang gini, sebetulnya dia gak suka ciki. Cuman kalau cikinya gak dimakan nanti kan dimarahi. Dia suka hadiahnya. Ya kan? Karena tiap beli ciki di dalamnya kan ada hadiahnya. Dasar anak-anak yang penting hadiahnya. Beli mobil dapat payung. Karena payungnya bagus dia beli mobil. Sebetulnya nggak perlu mobilnya, perlu dasar anak. Kalau ke gereja cuman karena mau berkat, karena mau keluarga dipulihkan, karena mau karirnya naik, itu anak-anak bukan. Amen. Kita harus mengerti bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang maha baik. Dan di dalam kitab Efesus tadi dikatakan bahwa ada jaminan daripada kuasa Roh Kudus itu bahwa kita akan memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Maka itu jangan mendukakan Roh Kudus. Hiduplah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus itu melalui firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghormati Tuhan. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dikatakan begini di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
Hari ini ketika kita sudah mulai rajin beribadah, kalau belum kelihatan perbedaannya, don't worry Bapak Ibu sekalian, amin. Kerjakan dengan terus, dengan giat, percayalah waktunya akan tiba, akan kelihatan secara nyata perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir mari kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, Amsal pasal 3 ayat yang ke-9, hormatilah. Dan di sini juga ditulis dengan kata kabat, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Jadi hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian, menghormati Tuhan dengan cara memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, kalau kita menghormati Tuhan, kita akan dihormati oleh Tuhan. Kita dihormati oleh Presiden Amerika Serikat, amat sangat senang. Apalagi yang menghormati Tuhan di atas segala Tuhan. Maka cara menghormati Tuhan yaitu dengan memberi yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Orang yang memberi belum tentu dia menghormati. Tapi orang yang menghormati pasti memberi. Ingat tadi memberi dengan tulus hati, memberi dengan sungguh-sungguh. Itu kata menghormati. 14 tahun yang lalu, waktu saya tiba di Amerika Serikat, ya, saya kan berangkat dari Indonesia, meninggalkan semua usaha, pekerjaan dan pelayanan, mau menjadi gembala sidang yang ditunjuk oleh Pak Lukas Kusuma untuk merintis di kota New York. Ya, saya berangkat ke Amerika Serikat itu membawa uang ribuan dolar. Ya, itu hasil daripada bukan karena saya bekerja, tapi ini adalah sangu ya daripada orang-orang yang mengantar saya dan kemudian dia kasih amplop. Saya bawa uang ribuan dolar. Dan kemudian setelah sampai di New York, saya tinggal di basement, kemudian saya mulai merintis gereja di situ atas bimbingan dari pendeta Lukas Kusuma. Dan Tuhan bicara dengan kuat kepada saya dan istri saya untuk saya memulai segala sesuatunya dari nol. Apa maksudnya Tuhan? Ya berikan semua uangmu kepada Tuhan, ya, supaya hidupmu tidak bergantung kepada uang yang ribuan dolar ini. Ya, dan kemudian kami suami istri sepakat. Kami berikan semuanya untuk Tuhan tanpa ada 1 sen pun yang tersisa di dompet. Kami nggak jadi kekurangan, kami tidak jadi miskin. Memang kami hidup sangat pas-pasan. Mau beli bebek aja, ya, mau beli bebek. Waktu kalau ke supermarket istri saya nggak pernah mau ikut masuk. Kenapa? Sebab kalau ikut masuk ke supermarket nanti kepinginnya banyak. Nah satu kali pulang dari supermarket, kalau masuk ke supermarket saya kan yang dikasih daftar belanja, belinya ini. Istri saya tunggu di depan. Nah di New York itu di depan supermarket itu ada jual bebek panggang itu, ya kan? Dan kemudian istri saya bilang gini, aduh enak banget ya itu bebek itu tadi digantung. Saya bilang kamu kepingin ya? Enggak, aku cuman bilang enak. Enggak, yuk, balik yuk beli. Paling cuma $5. Enggak. Istri saya tahu banget keadaan ekonomi karena uang kan sudah kasih semua, enggak punya uang Bapak Ibu sekalian ya. Dan istri saya benar-benar enggak mau, ya kan? Enggak, aku cuma ngomong aja. Dan kemudian siang harinya ada anak muda, dia datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, bawa bebek panggang 1 ekor. Coba, ya kan? Kemudian sore hari sebelum tidur ada seorang ibu bawa bebek panggang 1/2 ekor. Saya bilang tadi waktu kita ngomong mungkin pakai speaker ya, semua orang pada dengar.
Tapi maksud saya begini Bapak Ibu sekalian, mari hidup bergantunglah kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada uang. Orang yang hidupnya bergantung kepada uang, dia pasti pelit, dia pasti tidak mau memberi untuk Tuhan. Uang itu hanya dipakai untuk aku, diriku dan saya. Kita harus mau memberi yang baik dan terbaik untuk Tuhan. Kesaksian yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Waktu saya pulih dengan istri saya, ya, waktu saya pulih, saya ini kan dalam keadaan miskin, sudah bangkrut, tidak punya pekerjaan, ya, dan harta satu-satunya itu cincin kawin, ya, cincin kawin. Dan kemudian kami datang pertama kali kembali ke gereja bersama-sama dengan istri. Waktu kantong persembahan lewat, malunya luar biasa, karena udah nggak punya uang, ya kan? Kemudian saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan cincin kawin ini ke persembahan. Tapi saya bilang sama istri saya, ya, yang rasanya cincin kita ini harus dicopot, kita berikan kepada Tuhan. Wah, langsung istri saya ini macam-macam, udah selingkuh sekarang balik, ya kan? Cincin ini mau dicemplungkan, jangan-jangan mau selingkuh lagi. Istri saya bilang, no, katanya, jangan, katanya. Oh, saya bilang, ya nggak apa-apa, kalau gitu nggak usah dipersembahkan. Ya udah, kantong persembahan lewat aja. Tapi sebelum kebaktian selesai, istri saya bilang, iya rasanya ya, cincinnya harus diberikan kepada Tuhan. Saya bilang, saya buka, saya kasihkan istri saya, kamu sendiri maju sana, masukkan ke kantong persembahan. Dan kemudian istri saya pergi ke depan, dia copot cincinnya juga, dia masukkan ke persembahan. Alkitab sekali lagi berkata, kalau kita menghormati Tuhan, kita pasti memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan waktu kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Dan ketika Tuhan memberkati kita, maka Tuhan akan memberkati dengan berkat berlimpah-limpah. Maka itu saya sangat percaya Mazmur 20 ayat yang ke-7 tahun ini, setiap kita pasti akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kesimpulan, jangan sampai cara hidup kita membuat Roh Kudus bersedih hati. Ketika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati kita. Dan kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Sekali lagi, ketika kita menghormati Tuhan, cara hidup kita tidak mendukakan Roh Kudus, tidak membuat Roh Kudus sedih. Kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Cara menghormati Tuhan adalah dengan rajin beribadah kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Sekali lagi, bukan hanya sekedar rajin beribadah, tapi setelah beribadah, lakukan firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, serta memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Amin. Sudah diberkati oleh Tuhan. Amen. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya.